Ya. Baik, nanti Bang. Juga itu awal nih soal ya. Ya, juga itu awal nih soal. Oh ya. 375. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Mustafa dengan NIM 1955202073. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrosesan transaksi dan pengendalian internal. Perlunya pengendalian. Baik, di sini pengendalian dan exposure. Pengendalian internal merupakan sebuah rancangan organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, pendorongan dan perbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Romney dan Steinfort. Exposure merupakan resiko yang timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Exposure juga merupakan objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi. Exposure ini paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan. Yaitu adapun exposure umum. Biaya yang berlebihan. Kedua, pendapat yang menurun. Ketiga, kerugian akibat kehilangan aktiva. D, akuntansi yang tidak akurat. Dan interupsi bisnis. Kekurangan dan kejahatan kerah putih. Pertama ada kekurangan manajemen. Pelaporan keuangan yang menyesatkan. Dan kejahatan korporat. Pemrosesan komputer dan exposure. Banyak aspek dari prosesan komputer yang cenderung meningkatkan exposure organisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pemrosesan data secara mekanis, penyimpanan data secara mekanis, dan kompleksitas pemrosesan merupakan aspek pemrosesan komputer yang dapat meningkatkan risiko atau potensi kerugian akibat ekspos yang dihadapi suatu organisasi. Tidak perlu apakah pemrosesan komputer digunakan di perusahaan ataupun tidak. Yang kelima ada tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Yang A ada tujuan pengendalian, yang B siklus dan transaksi. Tujuan pengendalian. Yang pertama ada siklus pendapatan pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Harga dan tarmin barang dan jasa yang dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Ini semua pengiriman barang dan jasa harus diikuti dengan pengendalian ke pelanggan. Tagihan ke pelanggan harus akurat dan dengan cepat.
diidentifikasikan, diringkas, dan dilaporkan. Karyawan yang direktur harus sesuai dengan kriteria manajemen. Siklus transaksi. Yang pertama, siklus mendapat kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa yang entitas lain. Kedua, siklus pengeluaran. Kejadian yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa entitas lainnya. Ketiga, siklus produksi. Kejadian yang terkait dengan transformasi bahan baku menjadi barang dan jasa. Yang keempat, siklus keuangan. Kejadian yang terkait dengan akuisisi dan pengolahan dana dan modal, termasuk kas. B. Komponen proses pengendalian internal. Di sini yang pertama pengaruh eksternal dan yang terkait dengan entitas dan pengendalian internal. FGPA, masyarakat sebuah perusahaan yang menjadi subjek dari Securities Act tahun 1934. Yang pertama, membuat dan memelihara buku catatan dan rekening yang cukup detail dan merefleksikan transaksi dan karakteristik aktif secara akurat dan wajar. Yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian akuntansi internal. Pelanggaran terhadap provisi tersebut dapat mengakibatkan denda sekitar 10 US dollar baik pada perusahaan maupun staf perusahaan dan penjara 5 tahun bagi para eksekutif yang terlibat. Konsep pengendalian internal didasarkan pada dua premis utama, yaitu pertama tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk membangun dan memelihara proses pengendalian internal. Jaminan yang masuk akal terkait dengan relativitas biaya dan manfaat suatu pengendalian. Dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penaksiran resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi. Pengendalian umum. Yang pertama, perancangan organisasi pemrosesan data. Yang kedua, prosedur operasi secara umum. Yang ketiga, karakteristik pengendalian peralatan. Yang keempat, pengendalian akses data dan peralatan. Yang kelima, perancangan organisasi dan operasi pemrosesan data. Keenam, pemisahan tugas dalam pemrosesan data. Pengendalian aplikasi. Pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Tiga,
pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pertama, pengendalian preventif berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Kedua, pengendalian detektif berperan untuk mengungkapkan kesalahan dan kekurangan yang telah terjadi. Tiga, pengendalian korektif berperan untuk membetulkan kesalahan yang telah terjadi. Yang empat, tujuan dan pola perilaku. Tujuan sistem pengendalian internal dicapai melalui tindakan orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi perilaku individu adalah perancangan formal, organisasi, serta metode dan pengukuran yang terkait yang dijalankan oleh suatu organisasi. Ada juga faktor lain yang berpengaruh seperti tekanan informasi dari kelompok orang atau perilaku individu. D. Analisa proses pengendalian internal. Di sini analisis proses pengendalian internal. Analisis proses pengendalian internal memerlukan pemahaman mengenali proses pada saat proses tersebut dirancang serta pada saat proses tersebut telah dijalankan. Proses pengendalian internal secara rutin mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas transfer, otoritas persetujuan, dan verifikasi. Dokumen tugas pengendalian internal itu harus dievaluasi untuk menentukan reliabilitas operasi sistem. Teknik analitik. Suatu teknik analitik itu adalah kuesioner pengendalian suatu internet. Merupakan salah satu teknik analitis yang lazim digunakan untuk menganalisis pengendalian internal. Kuesioner ini sering menjadi formulir standar di kantor akuntansi publik, departemen audit internal, dan organisasi lain yang secara rutin terlibat dengan tujuan pengendalian internal. Tadi teknik analitik ini sangat diperlukan untuk pengendalian internal dan untuk kuesioner. Teknik analitik sering menjadi formulir standar di kantor akuntansi. Jadi hampir patokan di setiap perusahaan yaitu teknik analitik. Public Departemen Audit Internal dan Organisasi. Setting apa setting dhewe? Settingnya apa setting dhewe? Atau bisa. Baik, itu saja mungkin presentasi dari saya tentang pemrosesan transaksi dan pengendalian internal. Baik, presentasi cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.